Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja-puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini saya David Halik bersama dengan Ustadz Danu. Ya, insya Allah kami akan menemani Anda semua di dalam program Berita Islami Masa Kini. Nah, Ustadz, ya, karena Ustadz ada di sini, tema yang akan kita angkat nih Ustadz kali ini adalah mengenai perselingkuhan. Nah, sekarang ini mulai ramai ya penyakit sosial lah, bisa dikatakan gitu ya. Orang bilang karena mungkin karena teknologi, karena sekarang ada apa namanya kayak social network ya. Yang membuat orang yang sudah tidak lama ketemu akhirnya ketemu lagi. Pas ketemu akhirnya CLBK, cinta lama balik kembali atau bersemi kembali gitu. Nah, padahal status masing-masing sudah memiliki pasangan. Nah, kebetulan Ustadz ya, buat pemirsa yang ada di rumah juga, silakan loh nanti kalau misalnya mau bergabung tema kita tentang perselingkuhan, Anda bisa hubungi kami di nomor telepon 021791887711 atau 021791887700. Dan buat yang pertama nih Ustadz yang saya mau tanyakan adalah email dari salah seorang pemirsa Berita Islami Masa Kini. Seorang laki-laki yang mengatakan gini, dia adalah seorang suami, ya sudah cukup lama menikah, tetapi di dalam pernikahannya dia sudah 2 kali melakukan perselingkuhan. Nah ini dia nih, Ustadz nih, seolah-olah itu sesuatu yang biasa karena dia melihat orang-orang di sekitar pekerjaannya dia, lingkungan pekerjaannya biasa melakukan itu. Nah, jadi muncul pembenaran. Nah sebenarnya di dalam Islam, walaupun kita tahu itu gimana, mungkin ada nggak lebih dalamnya seperti apa gitu Ustadz yang hukumnya di dalam Islam tentang? Memang yang harus kita ketahui adalah dalam salah satu riwayat ini diceritakan kalau memangnya seorang laki-laki memandang seorang wanita itu kalau bisa jangan lebih dari 3 kali. Ini memandang aja. Memandang aja jangan lebih dari 3 kali. Karena yang ditakutkan adalah pada waktu yang berikutnya itu munculnya syahwat. Jadi itu hal yang normal. Lebih dari 3 kali kalau memang kita bisa tidak muncul syahwat, insya Allah nggak ada masalah. Memang otak kita nggak akan kemana-mana. Tetapi kalau sudah melihat sekali, kemudian agak panjang, kemudian diam, berpikir nih kok cantik, kedua kali bisa nggak saya berkenalan, ketiga kali, dan itu udah mulai muncul syahwat itu seperti itu. Walaupun perasaan kagum itu bisa jadi itu syahwat gitu sebenarnya. Boleh kagum, tetapi kan kita mengingatnya kagum itu kepada Allah nantinya. Nah tapi misalnya nih Ustadz ya, nih maaf nih kalau saya lihat lagi ya argumennya dia, pernah saya lihat gitu, mereka bilang katanya bahwa ya kenapa dia melakukan itu karena istrinya nggak perhatian. Boleh nggak nih alasannya ya, karena istrinya nggak perhatian di rumah, terus karena istrinya setiap dia pulang kantor nggak pernah ada buat dia, nggak pernah siapkan dia makanan, tapi perempuan ini justru yang satu kantor sama dia malah membawakan makan siang, terus selalu sama dia pulang kantor bareng, akhirnya apa? Witing Trisno Jalanan Soko Kulino. Nah, itu sebenarnya begini ya. Itu kan hanya pencitraan seseorang laki-laki aja. Bukan saya tidak suka sama argumen beliau ya. Pencitraan aja. Jadi benar nggak sih sebenarnya istrinya nggak perhatian, kan seperti itu? Atau sebenarnya dia sudah mulai ditimpa rasa bosan. Nah, kemudian apalagi teman kantor mulai membawakan makanan, dia perhatian dan sebagainya. Kita lihat orang namanya suka yang muncul itu baiknya. Jarang orang yang suka muncul jeleknya, itu jarang. Belum kelihatan juga ya. Belum kelihatan. Masih masa promosi. Masih masa promosi, betul. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita harus sadar pada waktu kita menikah dulu, kita menikah itu karena Allah atau kita menikah karena nafsu. Kita tidak pungkiri bahwa kita menikah dulu itu nafsu. Nggak usah kita pungkiri deh. Kecuali sudah mulai dewasa, paham agama, mulai menikah itu karena Allah. Walaupun sebenarnya ada menikah karena Allah itu ada. Insya Allah pasti ada. Tapi kebanyakan yang kita lihat itu apa? Maunya kita nikah itu disuruh oleh dari sisi hadis itu diceritakan bahwa menikah itu dilihat dari sisi keturunannya. Kemudian fisiknya, kemudian hartanya, kemudian terakhir agamanya. Nah, kalau momennya kita menikah karena fisiknya, biasanya kita itu, kan fisiknya masih boleh oleh agama, kan begitu. Padahal sebenarnya dia hanya menutupi, saya seneng sama dia itu karena cantik. Tapi jarang yang namanya orang seneng sama seseorang, laki-laki atau perempuan itu, karena agamanya.
Jarang, walaupun ada insya Allah. Tapi boleh kan Ustaz? Ya? Boleh. Nah Ustaz, oke. Nah saya dengar-dengar juga nih, setiap amal buruk yang kita lakukan atau perbuatan itu memiliki dampak buat Jelas. kita. Ada yang mengatakan juga ke bawah, bahkan selingkuh itu juga nanti ke depannya bisa menyebabkan penyakit kepada diri. Jelas. Benar Ustaz? Benar. Tapi nanti jawabnya Ustaz. Oke, ini kayaknya ada penelpon masuk nih. Ya, sudah ada penelpon masuk ya? Oke, belum. Baik. Ustaz, mungkin kita bisa jelasin Ustaz sambil nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi ya Ustaz. Penyakit apa sih Ustaz yang bisa kira-kira dialami atau terjadi bagi orang-orang yang melakukan perselingkuhan Ustaz? Jadi sebenarnya penyakit dari perbuatan buruk itu kita harus memahami, pemirsa beriman. Salah satu ayat menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa artinya? Apa saja musibah yang kau terima, musibah yang kita terima, atau saya boleh ceritakan ujian yang bentuknya musibah yang tidak mengenakan, itu disebabkan dari buah tangan kita sendiri. Nah, kita harus menganggap kalau buah tangan berarti ini bukan buah tangan yang baik, berarti buruk. Baik. Baik Ustaz, lanjut lagi. Iya. Sudah ada penelpon masuk ini Ustaz ya. Kita nggak tahu dari ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini, Mas? Dari Yepi di Jakarta. Silakan Mas, pertanyaannya apa, Mas Yipi? Halo. Halo ya. Ya, silakan Mas, pertanyaannya Mas. Pertanyaannya, Mas Jati. Halo. 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 Ya Mas, pertanyaannya apa Mas? Apa Mas Jati? Ini mantan istri saya itu selingkuh mulu. Saya nikah cuma 2 tahun gitu sama dia. Oke. Kok saya bisa gitu sekarang amal perbuatan buruk akibat dapat dari tangan kita. Padahal saya kayak nggak pernah perbuatan buruk. Oke. 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 Sebentar, istrinya selingkuh pada saat sedang menikah dengan Mas ya waktu itu ya? Iya. Oke. Saya nikah cuma 2 tahun sama dia. Oke, setelah itu sudah bercerai. Iya. Oke, baik. Iya. Baik, ya. Terima kasih banyak Mas pertanyaannya itu ya. Padahal Mas sendiri orangnya baik ya. Saya nggak pernah ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih suaminya baik, tapi istrinya yang selingkuh. Iya. Ustaz, dia merasa bahwa loh, saya kan orang baik. Gimana Ustaz? Iya, memang sebenarnya disitulah diawali kalau sebenarnya dulu menikah diawali bukan dari karena Allah Ta'ala. Oh begitu? Iya, jadi menikah itu karena gantengnya, menikah karena dia perhatian sama saya, menikah karena uangnya. Jadi sisi Allah itu jarang dimunculkan. Nah, pada waktu setelah menikah karena memang dicari seperti itu, pasti ada kebosanan. Umpamanya kita sekarang punya mobil A, biasanya kita itu besok pengennya mobil B, kan seperti itu. Hanya mobil aja disamakan dengan perkawinan kita aja. Jadi kita melihatnya hanya fisiknya Hanya aja ya? fisiknya Fisik aja. itu bisa bosan. Duniawinya, iya duniawinya betul. saja. Nah ini sehingga menyebabkan perselingkuhan itu biasanya ada. Biasanya sih itu kalau mencari fisik, nggak taunya setelah menikah ada bosan dikit, yang di sini ada perkenalan lagi, padahal perkenalan itu ujian bagi si istri. Iya, iya, iya. Dia lupa, karena tidak ada unsur Allah Ta'ala sehingga terjadilah perselingkuhan. Nah, memang akhirnya nanti akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik bagi istrinya. Tidak perlu kita doakan jelek, pasti Allah akan memberikan jawaban atas selingkuhnya sang istri. Oke. Insya Allah pasti. Ustadz, Ya. memang Allah ini maha adil ya, maha adil. Dan tadi Ustadz belum sebut kira-kira penyakit apa nih yang akan diderita oleh suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh di masa yang akan datang jika dia tidak mau bertobat. Iya, ya, betul, jika dia tidak mau bertobat. Baik, nanti kita akan berikan jawabannya. Setelah ini kita akan umumkan juga ada pemenang umroh untuk Berita Islami masa kini. Siapa dia? Jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami masa kini. Ya, kita kembali lagi di Berita Islami masa kini. Ustadz tadi belum dijawab. Penyakitnya apa yang akan dialami orang yang melakukan perselingkuhan? Iya, biasanya ini macam-macam penyakit tergantung fokusnya kemana. Umpamanya salah satunya penyakitnya ada nanti di tulang punggung. Karena ini tulang punggung ini berhubungan dengan kehidupan suami istri berkeluarga. Oke. Itu bisa saja terjadi. Wujudnya apa? Bisa saja penyempitan pembuluh darah atau penyempitan saraf di tulang punggung. Dan itu agak susah, walaupun dioperasi oleh para dokter biasanya jarang sekali bisa sembuh total. Itu yang pertama. Yang kedua itu di lutut. Di lutut adalah kaki ini sebenarnya insya Allah berhubungan dengan urusan dengan menyangga tubuh. Berarti sama aja. Kalau dalam keluarga itu dihancurkan oleh seseorang karena egonya, selingkuh itu tadi, dia akan bermasalah di daerah lututnya.
Dan ini sudah sangat susah sekali. Oke. Ya, obatnya susah sekali, walaupun obat banyak tapi susah sekali. Kemudian yang ketiga ada di perut. Di perut. Di perut, karena urusan di sini ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu di perut. Perut ini juga sama, bisa dipotong-potong sama dokter tapi belum ada solusinya. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Waktunya sangat singkat sekali, jadi saya harus, padahal masih banyak yang pengen jelaskan. Dan buat Anda pemirsa yang ingin bertanya, besok masih bisa bergabung. Dan tentunya ada Ustadz Daniel lagi, insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan jangan lupa juga saksikan ada yang baru di Trans TV, yaitu Sinetrans FTV ya. Ada Adit Sopo Jarwo, ada Harapan Cita, dan lain sebagainya. Tentunya dengan aktor-aktor dan juga aktris-aktris yang pastinya idola Anda semua. Saya dapat alih undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Amin. Ingat, marilah sama-sama yuk kita benahi diri kita menjadi umat Islam yang lebih baik ya. Kita cari kebenaran, jangan cari pembenaran sama ya. Sayangi istri kita, keluarga kita. Insya Allah rumah tangga jadi sakinah, mawaddah warahmah. Saya dapat alih undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.